Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Muslimin muslimat, so'imin so'imat, rahimakumullah. Hari ini kita sedang berpuasa. Lapar, haus sudah kita rasakan dan sedang kita rasakan. Haus dan lapar yang kita rasakan saat ini adalah sebagai efek dari tidak makan dan tidak minumnya kita. Tidak makan dan tidak minumnya kita ini bukan kebetulan. Kita niatkan tadi malam bahwa kita memang tak nak makan, tak nak minum, tak nak melakukan hubungan badan dengan istri sendiri. Kita katakan nawaitu sauma godin adai fardi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Di ujung niat kita kata lillahi ta'ala. Semua itu saya lakukan semata-mata dipersembahkan kepada Allah karena saya ingin memenuhi perintahnya. Di waktu yang bersamaan kita juga merasakan hal yang lebih mengerikan dari sekedar lapar dan haus tadi. Kita tak nyaman duduk di samping kawan, tak nyaman kita ngobrol dengan kawan, nak megang sesuatu di tempat umum risau dan khawatir karena telah tertanam di benak kepala kita takut ada virus corona di situ menempel. Takut ketika kawan bersin virus corona masuk ke hidung kita, ke mata kita, ke mulut kita. Kalau kondisi ini berlanjut setiap hari dalam hidup kita, maka akan terasa hal ini lebih berat bagi kita dari setakat lapar dan haus karena tidak makan dan tidak minum seperti yang kita rasa sekarang. Rahimin muslimin muslimat rahimakumullah. Mari kita sejenak berpikir, merenung. Adakah dua peristiwa ini terjadi kebetulan? Dipastikan oleh kita yang telah mengaku beriman, allazina amanu ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Tidak ada satu peristiwa yang menimpa kamu yang terjadi di bumi melainkan sudah ada dalam catatan di Lauhil Mahfuz sebelum kami menjelmakan di tengah-tengah kehidupan kamu. Artinya ini peristiwa tak kebetulan. Peristiwa ini sudah diatur oleh Allah. Tinggal bisakah kita bersikap seperti lurusnya kita bersikap atas perintah puasa ini. Kalau puasa sudah kita terima dengan lillahi
kondisi yang sedang kita rasa. Susahnya kita kemana-mana, tak bisa lagi mencari uang, tak bisa lagi kita berikhtiar dengan leluasa, tak bisa lagi kita ngobrol dengan seenaknya, tak ada lagi ketenangan ketika kita berada di satu tempat. Ini kita yakini tak jadi kebetulan. Ini semua sudah ada dalam rancangan Sang Maha Pencipta. Maka bersikaplah yang baik, bersikaplah yang lurus, seperti baik dan lurusnya sikap kita ketika Allah memanggil, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Terima ketetapan Allah ini dengan lurus. Caranya, apa yang ditetapkan oleh syariat sebagai perbuatan dari ikhtiar kita tunai. Sekarang para ahli baik dari kesehatan ataupun lingkungan hidup sudah memiliki penelitian bahwa di antara upaya yang bisa memutus rantai penyebaran COVID-19 ini adalah menjaga jarak, tidak melakukan aktivitas secara berkerumun. Maka itulah yang kita tunai sebagai ikhtiar kita dalam rangka kita bersikap yang lurus dan baik terhadap ketetapan Allah. Yang kedua, tidak ada yang bisa menghilangkan sesuatu yang kita risaukan selain Allah. Mungkin boleh jadi Allah merindukan kita menyebut namanya dengan penuh kekhusyuan. Allah merindukan kita untuk bersandar penuh kepadanya, tidak bersandar kepada yang selainnya. Mungkin Allah ingin kita mengikhlaskan tawakal kita hanya kepada Dia, tidak menyandarkan kepada yang selain Allah. Peristiwa ini kalau kita bisa mengambil sikap yang benar, insya Allah tidak akan menjadi peristiwa yang sia-sia. Karena bagi orang yang beriman, tidak ada peristiwa yang terjadi di alam raya ini yang menjadi kesia-siaan. Sebagaimana orang yang beriman meyakini seluruh apa yang Allah kehendaki pasti ada hikmah di sebaliknya. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau cipta semua ini dengan kesia-siaan. Maha suci Engkau dari berbuat kesia-siaan. Yang kami minta kepadamu ya Allah, faqina azabannar. Jaga kami jangan sampai dengan peristiwa ini kami bersikap yang buruk, sehingga kami ketika kembali ke hadirat-Mu menjadi penghuni neraka karena kami tidak bisa mengambil kebaikan dari ketetapan-Mu. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.